Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Alhamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Terima kasih Gus Wahid, para senior, ibu dan bapak-bapak semua yang berbahagia. Saya menyimak dengan baik apa yang telah dijelaskan oleh Gus Wahid. Memang kita ini gembira menjadi seorang Muslim dan disebut oleh Gus Wahid akhir-akhir ini pertumbuhan umat Islam, jumlah umat Islam semakin banyak. Sudah nomor 2 dan insya Allah nanti suatu saat akan menjadi yang terbesar di seluruh dunia. Hanya juga laki-laki dikatakan oleh Gus Wahid perilaku itu masih ada kontradiktif ya di berbagai level. Islam itu dikatakan sebagai itu begitu indah, sebagai begitu bagus. Tapi umatnya yang masih belum begitu bagus. Ini bukan persoalan ringan Gus Wahid, ini persoalan berat sekali sebetulnya itu, dan itu dirasakan oleh semua kalangan sebenarnya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu sama seorang rektor pimpinan perguruan tinggi yang mahasiswanya juga sudah banyak, dosennya juga sudah banyak, sudah bergelar doktor, sudah banyak yang profesor, gitu kan. Agama di situ juga bagus. Logikanya kalau itu sudah kumpulan masyarakat terdidik, sudah S3, sudah profesor, sudah beragama, maka sudah selesai mestinya itu. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang bagus. Tapi persis yang dikatakan Gus Wahid tadi, masih problem itu. Makin jenjangnya tinggi, problemnya juga makin besar. Lalu ada apa ini? Saya diminta untuk jawab Gus Wahid. Tentu kan bukan gampang. Maka saya jawab ya sederhana aja. Bahwa agar kampus Pak Rektor ini menjadi damai, menjadi tenang, lalu mereka semangat untuk mengembangkan ilmu, mendidik mahasiswa dengan baik, maka kampus ini jangan diisi oleh manusia. Kampus ini jangan diisi oleh manusia. Sebab sepanjang ada manusia, di situ mesti ruwet. Ruwet itu karena ada manusia itu. Kalau manusianya tidak ada, maka lalu menjadi tidak ruwet. Nah itu. Nah ini jadi saya sarankan supaya di kampus ini tidak ada manusia. Sebab apa? Sebab kalau di kampus ini ada manusia, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu disebut insan. Apa saja yang yang disebut, yang beridentitas insan itu manusia, itu lirobbihi lakanut, kepada Tuhan saja ingkar. Manusia itu layak berlebih-lebihan melampaui batas. Manusia itu lafi khusri. Manusia itu khuliqo halu'ah. Selalu berkeluh kesah manusia itu. Manusia itu ladul mubin, dolim yang nyata. Dolu manjahula, kafuro jidala, do'ifa faturo. Satu di dalam Al-Quran yang dikatakan bagus itu. Ialah di surat At-Tin itu. Lakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Tapi juga segera sumarodatnahu asfala safilin. Karena itu sepanjang di kampus ini ada manusianya, maka memang repot. Bagaimana ngurus orang yang kepada Tuhan saja itu ingkar. Nah, ini sebetulnya problem itu. Lalu kemudian masalah itu ya timbul dari mana? Ya dari manusia sendiri sebetulnya. Kalau begitu persoalan ini timbul dari manusia sendiri. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kalau di dalam konsep Islam yang saya baca itu, maka diri manusia itu harus sifat-sifat manusia itu harus dihilangkan.
harus dihilangkan. Kalau manusia itu sudah berubah, bukan manusia lagi, tapi menjadi umat Muhammad, menjadi mukmin, maka barulah itu selesai. Sebab kalau manusia itu selalu punya sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Itulah manusia. Yang kadang-kadang kita tidak ngerti kata insan itu sampai lalu kemudian insan ini yang punya ciri hawa, nafsu, dunia, setan, kita minta supaya manusia itu, insan itu menjadi insan kamil. Padahal insan itu jelek, kamil itu sempurna. Doa kita kadang-kadang itu salah itu, atau mungkin saya yang keliru. Kok mudah-mudahan anak kita, santri kita menjadi insan kamil. Padahal insan itu setan, kamil itu sempurna. Berarti kan mudah-mudahan anak kita, mahasiswa kita menjadi hawa nafsu dunia setan yang sempurna. Lalu bagaimana agar manusia itu bisa menjadi baik? Itu tadi di mi'rajkan. Mi'raj, kalau Rasul mi'rajnya itu ke mustawa. Kalau kita mi'raj kita itu sebetulnya adalah lewat sholat, dan dengan sholat itu maka lalu kemudian kita bisa menjadi umat Muhammad, menjadi mukmin. Tatkala menjadi mukmin, menjadi umat Muhammad, maka lalu kemudian sifatnya itu adalah hawa nafsu setelah sifat Muhammad, maka sifatnya menjadi syidik, amanah, tabligh, dan batona. Sifat-sifat Muhammad itulah yang seharusnya dibangun dari yang semula manusia menjadi mukmin, menjadi umat Muhammad. Kalau kampus kita, saya bilang pada Pak Rektor, isinya bukan manusia lagi, isinya adalah umat Muhammad yang sifatnya adalah syidik, amanah, tabligh, dan fatona, insya Allah kita akan maju dan kita akan aman. Lah problemnya adalah bagaimana melahirkan dari umat manusia menjadi umat Muhammad adalah lewat sholat. Sholat itu sendiri seringkali lalu kemudian juga kita pahami secara benar. Sholat yang dimaksud adalah membangun hubungan ruhani. Membangun hubungan ruhani antara ruh kita itu dengan Bapak Ruh, Abul Arwah, ialah Muhammad. Disitulah sebetulnya sholat. Maka lalu kemudian kita disuruh ingat dan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sholat itu. Tapi sholat yang dimaksud adalah sholat yang khusyuk itu, yang berkali-kali saya sebut adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Dan dengan kita sholat khusyuk itu, kita menghadap Rasulullah secara ruhaniyah, maka penyakit kita fi qulubihim maradun itu lalu dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Apa yang ada di dalam dada yang fi qulubihim maradun itu dicabut. Nah, kalau itu sudah dicabut, maka manusia itu secara ruhaniyah akan menjadi sehat. Dan kalau sehat, maka akan menjadi, seandainya itu bunga itu adalah bunga yang indah, seandainya buah itu adalah buah yang masak, buah yang manis, buah yang matang dengan sendirinya, bukan dipaksa-paksa untuk matang. Nah ini Gus Wahid, manusia itu sebetulnya sumber masalah. Tetapi Islam sendiri sesungguhnya juga menawarkan konsep bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau Islam yang diselesaikan adalah apa yang ada di dalam hati. Karena itulah maka setiap Muslim disuruh untuk melihat dirinya sendiri, Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Dan setelah melihat itu lalu kemudian dia tahu kekurangannya, tahu bahwa di dalam dirinya itu adalah ada hawa nafsu yang dominan, maka di dalam hadis Nabi juga dikatakan ada atuwika nafsuka allati baina jambaika. Itu konsep Rasulullah, hendaknya yang kamu perangi itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri, dan memerangi musuh yang ada dalam diri sendiri itulah
kata Rasulullah, itu adalah perang besar. Perang besar bukan perang fisik, tapi adalah perang melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau saya lihat sumber masalah manusia itu ada dalam manusia, tapi bagaimana menyelesaikan problem manusia itu adalah menyelesaikan pada sumber perilaku. Sumber perilaku itu ada di dalam dada kita masing-masing. Manakala kita bisa menyelesaikan problem yang ada di dalam dada kita, insya Allah secara perspektif Islam kita akan menjadi sehat. Dan ketika kita menjadi sehat, maka kita akan dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau kita menjadi sehat, maka kita akan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang disayang, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan manakala individu-individu itu telah menjadi seperti itu di dunia ini, maka problem-problem korupsi, kolusi, konflik, perpecahan, saling menghujat, hoax, macam-macam itu tidak hilang. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena mereka yang melakukan itu adalah orang-orang yang sebenarnya lagi sedang fi qulubihim maradun tadi. Islam lalu kemudian bagaimana memberikan kesehatan disambungkan secara ruhaniah dengan orang yang paling sehat ialah Rasulullah yang secara ruhaniah tidak pernah mati, yang mati adalah jasmaniahnya itu. Saya lihat seperti itu, Gus Wahid. Luar Dari biasa. segi konsep perspektif spiritual agama, memang agama sebetulnya adalah menjawab semua persoalan, tapi kalau agama itu tertuju kepada inti daripada yang paling inti manusia yang ada di dalam dada kita masing-masing supaya disehatkan. Masya Allah. Kurang lebih mohon maaf Gus Wahid. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.